Selamat pagi guys, apa kabar? Saya mau membaca bukunya Bu Mary Riana, A Gift from Friend. Bukunya bagus, silakan dibeli ya. Puji syukur ditulisi sama Bu Mary Riana, Dare to Dream Big. Ditandatangani langsung sama beliau. Saya akan bacakan bukunya, mohon izin ya Bu Mary. Di halaman 95 sampai halaman 101. Sapi versus kuda. Apakah Anda pernah mengamati perbedaan antara seekor sapi dan seekor kuda? Di kota-kota besar tidaklah mudah untuk menemukan mengamati kehidupan sapi dan kuda yang sesungguhnya. Tetapi saya yakin kalau kita dapat menggunakan sedikit imajinasi, coba kita bayangkan seekor sapi terlebih dahulu. Coba bayangkan ya. Kehidupan seekor sapi sangatlah susah. Sapi harus menarik beban, diperas susunya, dipotong untuk industri daging, dan bereproduksi untuk meneruskan kelangsungan hidup kelompoknya. Untuk semua usahanya ini, seekor sapi hanyalah makan rumput. Di akhir hidupnya, sapi-sapi tua dikirim ke tempat pemotongan. Bahkan kulitnya diproses dan dijadikan bahan untuk dibuat tas, dompet, dan produk kulit lainnya. Sekarang kita coba bayangkan seekor kuda. Coba dibayangkan ya. Sapi versus kuda. Seekor kuda juga binatang yang bekerja keras sepanjang hidupnya. Kuda yang baik akan dilatih menjadi kuda pacuan. Kuda pacuan diberi sesuatu yang dinamakan tapal kuda. Kuda pacuan ini juga diberi rumah yang dinamakan istal, kandang kuda. Kuda pacuan hanya mengkonsumsi makanan pilihan berkualitas tinggi. Seekor kuda pacuan yang bagus akan memenangkan banyak kejuaraan di perlombaan pacuan kuda. Kuda itu akan menerima banyak penghargaan dan pengakuan akan hasil kerja kerasnya. Sekarang pertanyaan saya adalah, jika Anda memiliki dua pilihan, pilihan pertama ada menjadi sapi dan kedua menjadi kuda, mana dari kedua binatang ini yang Anda pilih? Tebakan saya, Anda menjadi kuda, betul kan? Bekerja keras dan menerima penghargaan atas kerja keras Anda, berlari kencang dan luar biasa di antara kuda-kuda yang lain. Memenangkan penghargaan dan menerima banyaknya pengakuan berdasarkan keberhasilan Anda. Saya merasa bahwa banyak orang yang mau menjalani hidup seperti demikian. Sekarang pertanyaannya berikutnya adalah, apakah Anda sudah melakukan sesuatu yang membuat Anda berada di posisi kuda, bukan di posisi sapi? Mari saya beritahu sebuah rahasia. Kita semua dilakukan sebagai seorang kuda daripada seekor sapi. Tetapi kita dibesarkan dan dididik untuk berpikir dan bekerja seperti sapi dibandingkan kuda. Ketika tiba waktunya kita lulus sekolah dan mandiri secara finansial, banyak dari kita mencari pekerjaan yang stabil dengan bayaran yang baik. Kita secara tidak sadar melakukan persis sama seperti yang dilakukan oleh orang lain di sekitar kita. Kita membuat lamaran yang bagus, mengirimkan kepada perusahaan sebanyak mungkin, melakukan pekerjaan rutin karyawan dari jam 9 sampai jam 5 setiap harinya. Kita melakukan semuanya ini tanpa menyadari bahwa kita secara tidak sadar memilih hidup seperti sapi, bukan seperti kuda. Lihat sekitar Anda dan amati orang-orang yang Anda lihat dan temui setiap harinya. Apakah sebagian besar dari mereka bekerja dengan energi motivasi penuh, atau apakah mereka hanya menjalani rutinitas dan memiliki pikiran yang membosankan? Hari demi hari mereka dipera oleh atasan mereka, pekerjaan berlebihan, dan hanya diberi rumput untuk makan, digaji rendah. Dan ketika hari ketidakberuntungan tiba, mereka hanya berharap bahwa mereka bukanlah salah satu yang
dipotong dalam tanda kutip atau di PHK. Saran saya kepada Anda, selagi Anda masih memiliki energi waktu, pilihlah hidup seperti kuda daripada sapi. Seorang pelatih kuda yang baik akan selalu mencari kuda-kuda potensial untuk dilatih mengikuti perlombaan dan memenangkan kejuaraan. Sama halnya dengan mentor yang baik di luar sana secara konsisten mencari individu-individu yang berpotensi dengan berjanji mengembangkan potensi individu tersebut. Cari seorang pelatih kuda yang baik, bina hubungan dengan kuda yang bagus lainnya, ikuti perlombaan dan memenangkan kejuaraannya. Jika Anda menjadi seekor kuda yang mengkonsumsi makanan berkualitas tinggi, menggunakan tapal kuda dan tinggal dalam kandang kuda istal, namanya ya, kandang kudanya namanya istal. Oke, ntar saya ceknya. Mengapa Anda mau menjadi seekor sapi yang hanya makan rumput sepanjang harinya selama hidup sambil menunggu dipotong, menunggu di PHK maksudnya. Semoga buku ini bisa Anda miliki, Anda bisa beli, karena buku ini bermanfaat. Saya punya buku ini sejak buku ini terbit sampai sekarang 2022. Berarti 16 tahun buku ini. Ini buktinya bukunya sudah mulai kuning-kuning. Nih, kuning-kuning. Tapi isinya tetap bermanfaat. Semoga menginspirasi dan jadi semangat. God bless you.